Salah satu kemampuan atau skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah PKM. Kali ini atau di video kali ini aku mau membahas tentang segala sesuatu seluk-beluk tentang PKM. Yang pertama, apa itu sih PKM? Ya, apa Kak PKM itu? Makanan apa ya? Kemudian yang kedua, jenis-jenis PKM. Yang ketiga, gimana sih Kak caranya menggali ide agar aku bisa menulis PKM? Kemudian yang keempat, tips lolos PKM baik dari internal kampus sampai nanti ke Dikti, sampai nanti teman-teman bisa ke BIMNAS. Oke, sebelum aku menjelaskan lebih lanjut, seperti biasa jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe channel aku agar aku lebih semangat untuk membuat video YouTube. Langsung nih ya, yang pertama, apa itu PKM? PKM itu adalah salah satu program dari Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mahasiswa, baik mahasiswa S1 maupun mahasiswa D3, agar mereka itu bisa menuangkan ide, gagasan yang cemerlang, yang bagus, atau ide-ide yang memang merespon tentang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat atau fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Silahkan nanti teman-teman menulis, kemudian tulisan teman-teman nanti diajukan ke internal kampus, kemudian nanti ke jenjang-jenjang selanjutnya. Nanti aku akan cerita ke kalian semuanya. Nah, PKM ini ketika tulisanmu lolos, teman-teman bisa didanai. Dananya berapa Kak? Dananya ini biasa beda-beda ya. Setiap tahun itu kadang-kadang ada perubahan. Kemarin 10 juta, sekarang ini 5-7 juta. Nanti mungkin kedepannya juga berubah lagi. Teman-teman harus ikuti itu ya, karena setiap tahun pedomannya bisa berbeda-beda. Kemudian, apa sih Kak yang bisa aku lakukan agar aku lolos PKM? Nah, yang pertama, teman-teman itu harus punya ide dulu. Mau nulis apa sih ya? Ini alurnya ya. Teman-teman itu mau nulis apa? PKM apa? Gitu ya. Ada ide dulu nih yang mau dituliskan. Jangan sampai teman-teman nggak punya ide apapun untuk menulis. Setelah teman-teman ada ide, teman-teman silakan mengajak teman lain dari satu fakultas atau beda fakultas, beda jurusan, beda angkatan lebih bagus untuk menulis proposal yang memang nantinya akan diajukan sebagai PKM. Setelah itu jangan lupa teman-teman harus punya yang namanya dosping atau dosen pembimbing khusus PKM. Setelah teman-teman dapat, teman-teman nulis, ya silakan secara intens teman-teman konsultasi seperti layaknya teman-teman nulis skripsi gitu ya. Teman-teman konsultasi ke dosen pembimbing tentang PKM itu. Kira-kira judulnya menarik nggak nih Pak? Ide saya menarik nggak Bu? Ya, ketika menarik ya udah lanjutin aja teman-teman nulis. Setelah teman-teman nulis, nanti teman-teman silakan ajukan proposalmu itu ke seleksi internal kampus. Teman-teman bisa kok ikuti Instagram atau Facebook dari Biro Kemahasiswaan teman-teman masing-masing. Di situ biasanya akan diinfokan, oh ini loh jadwal untuk seleksi internal kampus PKM ya, program kreativitas mahasiswa dari tanggal ini sampai ini. Silakan teman-teman nanti mengunggah, mengajukan. Kalau lolos nanti naik lagi sampai teman-teman bisa lolos ke BIMNAS. Itu kan yang diharapin semuanya. Kemudian ketika teman-teman sudah lolos, teman-teman bakal didanai untuk apa? Ya dana ini silahkan teman-teman untuk mengerjakan PKM-mu. Ketika teman-teman mengambil PKM kewirausahaan ya silahkan ada konsep apa nih, harus menjalankan apa nih. Kemudian ketika teman-teman mengambil PKM pengabdian masyarakat ya sudah terjun langsung dana itu untuk memang terjun langsung ke masyarakat. Nah itu tadi ya, apa itu PKM dan alurnya sudah aku singgung sedikit. Kemudian pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis PKM. Kali ini saat aku membuat video ini berdasarkan pedoman yang paling baru ya. PKM itu ada PKM 8 bidang plus 2. Nggak ngerti nanti kalau selanjutnya pasti berubah lagi kok. Teman-teman ikuti saja pedomannya, tetapi perubahan itu nggak signifikan yang benar-benar perubahan 100%, enggak. Pasti ada penambahan jenis PKM biasanya atau ada cabang jenis PKM baru. Silakan nanti teman-teman bisa menyimak di Dikti, pasti akan ada pedomannya. Aku mau jelasin dulu nih sedikit aja ya buat pengertian. PKM itu ada 8 bidang plus 2. Yang pertama PKM apa aja sih Kak? Yang pertama itu PKM riset eksakta atau PKM RE. Yang kedua ada PKM sosial humaniora atau RSH. Yang ketiga ada PKM penerapan iptek atau PKMPI. Nah yang keempat ini yang banyak disukai ya, PKM kewirausahaan atau PKMK. Kemudian yang kelima ada PKM pengabdian masyarakat atau PKMPM.
PKM. Kemudian yang keenam ada PKM Karsa Cipta atau PKMKC. Yang ketujuh ada PKM Video Gagasan Konstruktif atau VGF. Nah, yang ke-8 ada PKM Inovatif atau PKMKI. Ini nanti yang 8 bidang ya. Kemudian ada plus 2 itu ada PKM Artikel Ilmiah dan PKM Gagasan Futuristik Konstruktif. Totalnya ada 10, 8 plus 2 ya teman-teman, ingat-ingat. Nah dari 8 plus 2 ini kira-kira ada bedanya nggak Kak? Ya tentu ada. Setiap PKM pasti ada bedanya, cara penulisannya, susunannya, misalnya pendahuluan bab 1, bab 2 gagasan, kemudian nanti bab terakhir ada kesimpulan dan lain sebagainya. Jadi setiap PKM yang harus teman-teman perhatikan itu ada perbedaan masing-masing. Untuk PKM yang bisa dimasuki oleh semua jurusan, jadi ada tuh jenis PKM yang memang ini hanya untuk jurusan yang berkaitan dengan milikmu, misalnya PKM penerapan iptek, berarti ini hanya untuk anak-anak sains gitu ya. Tapi ada beberapa PKM yang memang untuk umum aja, semua jurusan boleh kok nulis PKM itu. Apa aja sih Kak? Yang pertama ada PKM Kewirausahaan, yang kedua PKM Pengabdian Masyarakat, kemudian yang ketiga ada PKM Video Gagasan Futuristik atau VGF, kemudian ada PKM Gagasan Futuristik Konstruktif. Ini boleh, semua jurusan boleh, teman-teman boleh masuk. Untuk lengkapnya nanti silahkan teman-teman baca pedoman dari dikti yang terbaru. Misalnya, PKM Pengabdian Masyarakat itu untuk mengabdi di salah satu masyarakat atau bekerja sama dengan siapa begitu. Kemudian untuk video gagasan konstruktif ya teman-teman silahkan carilah pokoknya pedomannya. Kalau aku cerita tentang semua pedoman di sini ya nggak bakal kelar ya, satu hari videonya mungkin bisa berjam-jam kalau aku cerita. Jadi aku ngasih gambaran umum aja. Kalau PKM itu ada jenisnya, ini. Teman-teman silakan nanti baca sesuai dengan pedoman ya yang terbaru. Kalau tahun ini ya silakan tahun ini 2023, 2024, 2025 silakan sih teman-teman sesuaikan aja dengan pedoman yang terbaru yang dikeluarkan oleh Dikti. Kemudian ini yang ketiga yang paling penting, Kak aku tuh bingung kalau aku pengen menulis PKM tapi aku nggak ada ide. Ini masalah yang biasanya dialami oleh banyak mahasiswa ya. PKM itu di awal tadi aku mengatakan bahwa PKM itu penting. Kenapa? Karena beberapa universitas, beberapa prodi mewajibkan mahasiswanya untuk menulis PKM sebagai syarat wisuda ataupun sidang skripsi. Nah, nih ya teman-teman ya, harus diingat-ingat dan coba dikonfirmasi oleh prodi teman-teman masing-masing. Apakah PKM ini menjadi salah satu hal yang wajib? Setauku PKM itu di beberapa prodi. Aku kemarin kan sempat mengisi di beberapa prodi di kampusku ya, PKM itu menjadi wajib. Jadi kalau teman-teman teman-teman nggak nulis PKM ya teman-teman nggak bisa sidang skripsi. Aduh, celaka ya. Jadi persiapkan mulai sekarang dari awal. Teman-teman harus tahu apa itu PKM, teman-teman harus tahu pedomannya dan lain sebagainya. Kemudian balik lagi ke tadi, Kak aku itu pengen nulis PKM tapi aku nggak ada ide. Gampang banget sebetulnya ya. Teman-teman itu nggak ada ide karena teman-teman nggak bisa melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Kalau teman-teman bisa melihat atau tanggaplah istilahnya fenomena yang terjadi di masyarakat, pasti teman-teman bisa kok menulis PKM. Misal nih, jadi PKM itu boleh sesuatu hal yang baru, inovasi yang baru, atau teman-teman bisa memodifikasi sesuatu yang sudah ada, kemudian ada ide tambahan, itu juga boleh banget. Coba teman-teman misalnya gini, teman-teman di transportasi umum lah misalnya, teman-teman di transportasi umum atau di tempat umum, teman-teman melihat seorang ibu-ibu baru menyusui, memakai jilbab. Kemudian ibu-ibu itu kesulitan karena di tempat umum kalau menyusui takut kelihatan, tetapi di bis ataupun di minimarket ataupun di mana aja itu nggak ada menyediakan tempat khusus untuk laktasi atau ibu menyusui. Nah, di sini teman-teman bisa kok muncul satu gagasan atau ide. Oh iya, berarti aku pengen memunculkan sesuatu hal yang sudah ada, tetapi hal yang baru juga aku modifikasi. Jilbab sudah ada konsepnya, tetapi jilbab syar'i menyusui itu belum ada. Nah, ini bisa teman-teman jadikan ide. Jadi ide itu datang dari pengamatan, apa yang teman-teman lihat, fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi gampang banget. Oh, jilbab ini konsepnya kan sudah ada ya, tetapi aku harus memodifikasi yang belum ada sebelumnya. Apa itu? Jilbab syar'i
menyusui. Jadi ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya bisa menyusui kapanpun, aman, tidak terlihat auratnya misalnya. Kemudian ide lagi, oh di rumahku itu banyak ibu-ibu yang membuang sampah kaleng. Nah, sampah kaleng ini nggak bisa dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan oleh ibu-ibu di lingkunganku. Sekarang aku pengen punya ide nih. Aku pengen punya ide membuat pot misalnya ya, pot dari bekas sampah kaleng, atau aku mau membuat celengan target untuk remaja-remaja sekarang. Misalnya aku pengen membeli ini nih, dompet 1 bulan lagi. Nah, kaleng bekas bisa teman-teman modifikasi, bisa teman-teman buat semenarik mungkin untuk membuat menarik pembeli. Nah, ini salah satu contoh PKM kewirausahaan juga ya. Kemudian ada lagi PKM pengabdian masyarakat. Teman-teman amati di desaku itu kesulitan sumber air bersih. Aku dan kelompokku pengen banget nih membuat PKM pengabdian masyarakat untuk desa itu agar tidak kekurangan air bersih. Nah, itu kan bisa banget ya. Atau misalnya pasca pandemi, teman-teman punya ide, apa sih yang menarik pasca pandemi ini? Oh, video, oh Instagram, oh apapun itu bisa teman-teman jadikan ide. Jadi jangan pernah teman-teman kehabisan ide. Atau misalnya teman-teman punya hewan peliharaan kucing atau anjing nih. Nah, kucing atau anjing ini kadang-kadang kalau mereka pup ya, mohon maaf nih ya, ketika mereka pup baunya itu kok nggak enak. Tetangga pada komplain, oh aku punya ide nih, aku mau membuat ramuan herbal penghilang bau kucing atau anjing setelah pup. Itu kan bisa banget. Jadi teman-teman jangan pernah kehabisan ide. Ide itu bisa datang dari mana aja. Gimana teman-teman bisa peka untuk memunculkan ide? Ya banyak, teman-teman bisa membaca, pengamatan, ikut seminar, ikut workshop, dan apapun itu yang berkaitan dengan ide-ide kreatif. Bisa banget. Kemudian yang keempat nih, tadi udah ya, ide itu bisa datang di mana saja, kapan saja, tergantung teman-teman mau menemukan atau enggak. Nah, ini yang keempat, yang nggak kalah penting. Kak, aku udah nulis PKM beberapa kali, tapi aku nggak lolos. Duh, gimana ya caranya biar aku bisa lolos PKM sampai aku didanai? Bahkan begini, ketika teman-teman lolos PIMNAS, sampai ke PIMNAS ya, sudah seleksi internal, kemudian seleksi seluruh kampus sampai teman-teman lolos ke PIMNAS. Ketika teman-teman juara 1, teman-teman mendapatkan intensif sebanyak 12,5 juta, atau tergantung sih juara 1, 2, atau 3, 7 juta, atau 5 juta, atau tergantung ketentuan dari Dikti itu mau mengasih tambahan istilahnya tambahan reward atau tambahan penghargaan untuk teman-teman lain-lain ya. Kita simak aja, setiap tahun kan pasti berbeda. Oke, apa yang harus aku lakukan Kak agar PKM-ku itu bisa lolos? Nah, yang pertama, teman-teman harus memunculkan ide yang menarik yang belum ada sebelumnya atau yang sudah ada tapi teman-teman modifikasi. Seperti contoh yang udah aku kasih tahu tadi ya. Kemudian yang kedua, pastikan judul dan pendahuluanmu itu menarik. Judul dan pendahuluan ibarat kata kalau itu rumah, itu tiangnya. Kalau tiangnya sudah nggak kokoh, atau kalau dalam PKM kalau tiangnya sudah nggak menarik, pasti tim juri nggak akan membaca. Tapi kalau judulmu dan pendahuluanmu menarik, tim juri itu akan lanjut membaca. Oh, ini bagus ya, jilbab syar'i menyusui. Kemudian, oh ini bagus ya, pemanfaatan kaleng untuk apa misalnya. Oh, ini pendahuluannya kok bagus. Oh, judulnya menarik, belum ada sebelumnya. Nah, tim juri itu akan lanjut membaca. Tapi kalau dari judul dan pendahuluanmu saja sudah nggak menarik, maka mana mungkin tim juri itu akan baca. Judulnya apa ini, sudah umum. Oh, PKM kewirausahaan tentang makanan minumnya. Udah banyak itu makanan minuman, dah lewat. Nah, ini harus diperhatikan. Ketika teman-teman menulis PKM, judul pendahuluanmu harus menarik. Ibarat kata, judul dan pendahuluanmu seperti apa ya? Seperti cover lah dalam, atau seperti pakaian yang kita gunakan. Kalau orang kadang-kadang kok nggak menarik ya, pakaiannya kok nggak nyambung nih, atasan bawahan baju kok nggak menarik, orang pasti akan kenapa ya ini. Nah, itu juga yang terjadi sama ketika teman-teman menulis PKM. Setelah idenya menarik, kemudian judul dan pendahuluan menarik, maka yang harus perhatikan agar teman-teman lolos adalah ikuti pedoman PKM. Pedoman ini akan berubah setiap tahunnya. Pedoman itu apa Kak? Misal pendanaan, tahun kemarin maksimal dana untuk membuat PKM adalah 10 juta. Tapi sekarang 5 sampai dengan 7 juta. Besok
bisa berubah lagi loh. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Ketika teman-teman membuat PKM 8 bidang, teman-teman harus memperhatikan yang namanya pendanaan. Kecuali PKM yang 2 bidang tadi, gagasan, futuristik konstruktif, dan artikel ilmiah, ini nggak sampai ke PIMNAS. Jadi teman-teman cukup membuat proposal. Ketika teman-teman lolos, nanti teman-teman akan mendapatkan intensif sebanyak 2,5 juta rupiah. Lumayan tuh, teman-teman bisa pakai buat jajan, atau teman-teman bisa dibagi per kelompoknya. Kalau kelompoknya ada 5 ya 500.000, 500.000, 500.000, atau kalau kelompoknya ada 3 ya silakan dibagi rata. Atau mau buat dimanfaatkan untuk yang lain silakan saja, bebas. Itu untuk apa ya, ibaratnya buat pengganti uang lelah lah. Kemarin membuat PKM diskusi begadang sampai malam gitu ya. Nah, kemudian agar PKM teman-teman lolos itu yang harus diperhatikan adalah komunikasi antar kelompok. Usulku ya, masukan dari aku, salah satu penilaian itu adalah kekompakan kelompok dalam pengajuan PKM. Jadi ketika teman-teman membuat kelompok, jangan satu jurusan, misalnya jurusan ekonomi pembangunan saja, atau akuntansi, atau kedokteran aja, 3-5 orang itu. Tetapi usahakan ada 1 orang atau 2 orang beda prodi dan juga beda angkatan. Kita nih angkatan 2022. Nah, teman-teman bisa ngambil ke adik tingkat angkatan 2023 atau kakak tingkat angkatan 2021, karena itu penting. Ketika teman-teman ada lintas prodi, lintas angkatan, maka tim juri akan berpikir, oh berarti anak ini bisa loh berkomunikasi, oh berarti kelompok ini bisa loh berkomunikasi dengan orang lain, dengan kelompok lain, dengan kelompok lain, dengan prodi yang lain. Jadi bukan hanya prodi dia saja kayak gitu. Ini menjadi salah satu poin yang penting. Jadi kalau boleh aku ulangi lagi agar PKM teman-teman itu bisa lolos. Nah, yang pertama, idemu harus menarik. Jangan ada sebelumnya, kalaupun ada harus ada modifikasi. Yang kedua, judul pendahuluanmu harus ditulis semenarik mungkin. Kemudian teman-teman harus ikuti pedoman PKM, karena setiap tahunnya biasanya ganti, judulnya harus bagaimana, covernya harus gimana. Covernya itu diletakkan di nomor pertama, baru judul itu di bawah cover, pendanaannya berapa. Nah, teman-teman harus perhatikan. Selain itu, silahkan teman-teman mengambil prodi lain dari kelompokmu. Ini akan sangat menunjang. Kemudian apalagi ya yang kira-kira belum aku ungkapkan agar teman-teman bisa lolos sampai dengan PIMNAS. Kalau teman-teman pengen lolos ke PIMNAS, PKM itu ada yang namanya MONEV ya, monitoring dan evaluasi. Ketika teman-teman sudah lolos di prodi ataupun di kampus, teman-teman nanti lolos ke seleksi yang lebih tinggi lagi, itu akan ada monitoring dan evaluasi. Yang paling penting, poin yang paling penting adalah ketika teman-teman presentasi ke dewan juri, usahakan PPT-mu, PowerPoint-mu itu menarik, bergerak, ada gambarnya. Oh ini ya yang aku lupa. Ketika teman-teman buat proposal, silahkan sebisa mungkin ada abstraksinya. Misalnya teman-teman ini mau membuat jilbab syar'i menyusui, ya silahkan ada gambarnya. Atau membuat kaos Solo atau apapun itu ide-idemu, silahkan ada abstraksi gambarnya. Karena itu akan membuat tim juri lebih menarik dan ngerti. Oh anak ini, kelompok ini tuh konsepnya mau dibawa kemana. Jadi kalau hanya tulisan kadang-kadang nggak paham. Tapi kalau ada gambarnya, tim juri juga akan lebih paham. Sama dengan ketika nanti teman-teman presentasi, ada gambarnya, PowerPoint-nya menarik, mungkin ada suaranya, ataupun visualisasinya. Ini akan menjadi poin penting atau nilai tambah. Dan ketika teman-teman presentasi, teman-teman harus urut pendahuluan, ya judul dulu, pendahuluan, gambaran umum, kemudian kesimpulan, kemudian daftar pustaka, dan lain sebagainya. Jangan sampai teman-teman itu penjelasannya loncat-loncat sampai tim juri jadi bingung, ini anak ini, kelompok ini tuh jelasnya tentang apa gitu ya. Nah, ketika teman-teman presentasi, sikapmu dalam presentasi ini juga akan dinilai. Jadi hati-hati, jangan sampai teman-teman kayak menunjukkan rasa nggak hormat gitu ya sama tim juri. Nah, itu tadi yang bisa aku sampaikan tentang PKM. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa komentar atau lari ke Instagram aku di @risma.nrahmawati. Semoga video yang aku sampaikan tentang PKM bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman lolos lancar dalam membuat PKM. Terima kasih yang sudah menyimak video aku dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa subscribe-nya dan nantikan video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa.